Ya, Shalom, eh, Ko. shalom, shalom. Puji nama Shalom. Tuhan, kita bisa ketemu malam hari ini ya teman-teman ya. Di sana jam 7 malam ya, berarti sekarang jam setengah 8 malam. Iya. Oke, oke. Saya berharap malam hari ini bisa kita manfaatkan secara maksimal begitu ya teman-teman ya. Saya berharap bahwa melalui perjumpaan malam hari ini, melalui pembelajaran bersama malam hari ini, teman-teman bisa mendapatkan begitu banyak berkat yang membuahkan kehidupan. Oke, teman-teman, saya akan ajak teman-teman berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Oke, bentar ya. Buat teman-teman yang lain, kalau boleh, itu sound-nya di mute ya. Kalau sound-nya nggak mau di mute, kameranya dibuka gitu ya. Kalau sound-nya nggak mau di mute, kamera dibuka gitu. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapak Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, bersyukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, sama-sama belajar dari hikmat yang sudah kami terima dari Allah, dan sama-sama belajar dalam interaksi kami satu dengan yang lain. Kami rindu apa yang akan kami pelajari malam hari ini benar-benar boleh menjadi fondasi bagi kami untuk membangun masa depan kami. Ini seru doa dan permohonan kami Bapa, kami angkat naikkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya mau share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Oke, this is it. Ya. Tema kita malam hari ini adalah zona baru dan zona baru, misi baru, teman-teman ya. Yuk, saya ajak teman-teman untuk lihat satu bagian firman Tuhan, Amsal 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Amsal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat teman-teman ya. Amsal 3 ayat 24 sampai Amsal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, dia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Nah, teman-teman, apa sih sebetulnya kita harapkan ketika kita studi, ketika kita bekerja, ketika kita membangun bisnis? Kita tentu mengharapkan kualitas hidup yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik ditandai dengan rumah yang kita miliki, apa yang kita isi, reputasi kita di tengah masyarakat, kekuatan kita secara sosial, begitu teman-teman. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan, Amsal mengatakan bahwa itu semua bisa dicapai ketika kita memiliki hikmat. Nah, saya ajak teman-teman lihat Amsal 4 ayat yang ke-7. Amsal 4 ayat yang ke-7, teman-teman ya. Amsal 4 ayat yang ke-7. Amsal 4 ayat yang ke-7 berkata, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dengan kata lain, teman-teman, kita akan memperbaiki kualitas hidup kita ketika kita mempunyai hikmat. Dan bagaimana kita memperoleh hikmat? Caranya adalah dengan memperoleh hikmat. Bagaimana mempunyai hikmat? Peroleh hikmat. Dan dengan hikmat yang kita punya, berusahalah untuk memperoleh lebih banyak hikmat. Nah, teman-teman, itulah salah satu alasan kenapa kita studi. Kenapa kita belajar. Dan malam hari ini saya bersyukur saya bertemu dengan orang-orang yang serius dengan hidup mereka, dengan orang-orang yang berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara menambah hikmat melalui jenjang studi yang lebih baik. Teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang memasuki fase kuliah. Nah, saya berharap apa yang teman-teman pelajari malam hari ini benar-benar bisa menolong teman-teman untuk menyelesaikan kuliah dengan baik, bahkan kemudian bisa meraih kesuksesan dengan baik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dalam dunia kuliah, teman-teman harus memahami bahwa ada 10 tantangan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman memasuki universitas. Tantangan yang pertama adalah kangen rumah. Nah, teman-teman, saya tahu kalau banyak dari teman-teman yang datang dari luar kota, lalu kemudian terpaksa harus ngekos, atau tinggal di asrama, atau tinggal dengan saudara. Teman-teman, kalau ini terjadi, biasanya teman-teman kita akan kangen rumah, begitu ya. Dan kangen rumah, teman-teman hati-hati, itu bisa kemudian menjadi salah satu kendala bagi kita untuk menyelesaikan studi.
Karena saya tahu ada teman saya yang pulang, teman-teman ya, oh sorry bukan teman saya, tapi ada ada seorang bapak yang punya anak, anaknya dikuliahkan di Amerika, lalu kemudian anaknya pulang, begitu ya, belum selesai pulang, dia kangen rumah. Nah, tantangan yang kedua adalah teman kamar. Jadi kalau teman-teman tinggal di asrama atau teman-teman tinggal di kos-kosan, teman kamarmu itu bisa kemudian menjadi penghalangmu untuk melanjutkan studi. Nanti akan kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah transisi ke kehidupan kampus. Selama ini tinggal di rumah, selama ini statusnya siswa, tiba-tiba menjadi mahasiswa, begitu ya. Ada satu transisi kehidupan yang mengguncangkan mungkin secara psikologis dan mengguncangkan kebiasaan. Keempat, cara belajar yang efektif. Nah, teman-teman di SMP, di SMA, teman-teman itu didikte. Ibaratnya ya teman-teman ya, teman-teman itu makan tapi dikunyahin orang dulu. Orang udah kunyah, baru tisnya dikasih ke teman-teman. Nggak bisa itu di kampus. Di kampus teman-teman harus belajar secara otonom. Teman-teman harus belajar mandiri. Teman-teman harus mengerti bagaimana bisa mendapatkan ilmu secara efektif. Ya. Lalu kemudian pengelolaan waktu. Nah ini nih problem nih, begitu ya teman-teman, ini problem. Pengelolaan waktu akan menjadi tantanganmu untuk menyelesaikan studi. Pengelolaan keuangan, wah ini jelas banget teman-teman. Apalagi teman-teman yang tinggal di luar kota. Maksudnya teman-teman yang berasal dari luar kota. Begitu, teman-teman tinggal sendirian. Baik-baik teman-teman. Saya pernah ngalamin nggak ada uang. Itu untuk sikat gigi aja saya harus ngorek sampah. Lalu kemudian cari odol yang kayaknya masih ada gitu ya. Itu dipencet gitu ya, dipencet sampai keluar tuh odol, baru itu pakai buat sikat gigi. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi teman-teman kelola uang dengan baik ya. Hubungan, relasi. Kadang-kadang kalau kita ketemu teman jutek, itu aduh sengsaranya setengah mati. Ketemu teman yang toksit setengah mati. Ketika kita mulai jatuh cinta begitu itu juga setengah mati begitu ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh begitu teman-teman. Pesta, oke. Teman-teman partying. Ini yang jadi problem. Kita terlalu banyak having fun di luar sehingga kita lupa kenapa kita keluar dari rumah kita, kenapa kita pindah tinggal di asrama begitu, atau kita tinggal di kos-kosan. Kita terlalu banyak party begitu. Ini jadi problem. Kita akan sulit untuk menyelesaikan studi. Kesehatan fisik maupun mental ya. Kalau teman-teman sakit, teman-teman teman-teman akan sangat sulit menyelesaikan studi. Saya tinggal di asrama dulu waktu saya menyelesaikan S1, saya kesian banget ngeliat teman-teman yang sakit begitu ya. Mereka mau studi tetapi mereka nggak bisa menyelesaikan studi dengan baik karena mereka sakit. Teman-teman itu sampai hari ini, saya sakit, saya tahu ngurus diri saya sendiri. Saya nggak pernah minta tolong kalau sakit. Sampai sekarang, itu karena kebiasaan 4,5 tahun ada di asrama. Begitu ya, 4 tahun ada di asrama. Yang ke-10, biaya studi. Ini udah ultimate. Nggak ada uang, nggak bisa lanjut studi. Oke, jadi teman-teman mesti bijak. 10 tantangan ini ada tantangan yang mungkin teman-teman hadapi ketika teman-teman masuk sebagai mahasiswa baru. 10 tantangan ini berpotensi menghalangimu menyelesaikan studi, menghalangimu meraih gelar sarjana. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi 10 tantangan ini dan menyelesaikan studi dengan baik? Teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk memahami 4 langkah sederhana untuk menjadi mahasiswa sukses. 4 langkah sederhana untuk meraih kesuksesan. Kenapa saya tulis atasnya menjadi mahasiswa sukses? Karena konteks saya bicara di depan calon mahasiswa. Tetapi kenapa di bawahnya saya tulis 4 langkah sederhana untuk meraih kesuksesan? Karena saya percaya begini, kalau teman-teman terapkan 4 langkah ini seumur hidup, nggak ada yang mustahil buat teman-teman untuk meraih apapun yang teman-teman mau. Oke, siap untuk ini? Ya, yuk mari kita sama-sama. Kalau siap, saya minta jempolnya. Jempolnya keluarin semuanya. Jempol kan ada tuh ya, klik jempol. Silakan klik jempolnya begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman udah harus mulai terbiasa menggunakan Zoom ya. Udah mesti terbiasa ngerti fitur-fiturnya. Oke. Baik, udah ada keluar tuh Dirwan. Thank you Dirwan. Ya, jempolnya udah keluar. Oke. Yuk kita masuk ya ke langkah yang pertama, teman-teman. Untuk meraih kesuksesan, langkah pertama yang teman-teman harus kuasai adalah tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan. Langkah pertama, teman-teman, untuk menjadi mahasiswa sukses. Langkah pertama untuk menjadi orang sukses adalah menetapkan tujuan. Teman-teman, pertanyaannya, kenapa tujuan itu penting? Oke? Kenapa tujuan itu penting? Teman-teman, ada beberapa alasan kenapa tujuan itu penting. Yang pertama, teman-teman, tujuan itu penting karena tanpa tujuan kita akan hidup tanpa arah. Oke?
Tanpa tujuan, hidup kita tanpa arah. Kita akan seperti biduk di tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh gelombang ombak. Teman-teman, kalau teman-teman pernah pergi ke laut, teman-teman akan melihat sampan atau teman-teman akan melihat perahu, dan perahu itu akan ditambatkan, begitu ya, ditambatkan di pelabuhan yang ada di situ, begitu, pelabuhan besar atau pelabuhan kecil. Bersyukur dia ditambatkan. Bayangkan kalau misalnya dia terlepas dari tambat itu, waduh teman-teman, dia akan diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, dan itulah yang terjadi dengan orang-orang yang tujuan dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya akan hidup tanpa arah. Nah, teman-teman, mengapa tujuan penting? Yang kedua, karena tanpa tujuan kita tidak mempunyai standar tentang keberhasilan atau kegagalan. Ya, kalau teman-teman nggak punya tujuan, teman-teman nggak pernah tahu teman-teman itu berhasil atau teman-teman itu gagal, karena memang nggak ada tujuan. Oke, kalau teman-teman punya tujuan, maka teman-teman akan tahu teman-teman itu berhasil atau gagal. Sebab standarnya sederhana. Kalau saya berhasil, berarti saya mencapai apa yang saya jadikan tujuan. Kalau saya gagal, berarti ya memang saya tidak mencapai apa yang saya jadikan tujuan. Tapi masalahnya kalau nggak punya tujuan, how can you know? How can you know? Teman-teman nggak akan pernah bisa tahu. Yang ketiga, teman-teman, mengapa tujuan itu penting? Sebab tanpa tujuan, kita hanya akan menghabiskan sumber daya. Siapapun orangnya, Tuhan akan berikan kepadanya. Yang ketiga adalah tenaga, waktu, daya, dana. Tiga ini yang Tuhan berikan pada setiap orang dengan kapasitas atau ketika orang itu tidak tujuan, dia akan menghabiskan tiga ini secara sia-sia. Kita lihat aja gamer, kita lihat gamer. Oke, menghabiskan jam 4 jam. Teman kalau misalnya upah satu hari kerja itu adalah Rp50.000, maka kalau dia main game 4 jam, maka dia sudah menghabiskan waktu, dia sudah menghabiskan Rp200.000. Oke. Nah, teman-teman, mereka akan menghabiskan waktu sia-sia. Buat apa? Selesai tegak kepalanya dari game itu, teman-teman, dia ngelihat realitas dan dia nggak kemana-mana. Dia cuma duduk, nunduk, ngeliatin gamenya. Lalu kemudian orang-orang ini akan menghabiskan dana. Karena untuk push rank, untuk main game, dia orang harus beli kuota. Uangnya dihabiskan hanya untuk beli kuota. Dan yang ketiga, dia akan menghabiskan daya. Karena sebetulnya dia bisa menggunakan tenaganya untuk melakukan sesuatu, untuk mengubah sesuatu, tapi dia memilih untuk duduk dan memperbesar jempolnya. Oke? Ini bisa terjadi karena apa? Karena mereka hidup tanpa tujuan. Orang yang hidup tanpa tujuan akan menghabiskan semua sumber daya yang Allah percayakan kepadanya. Waktu, daya, dana. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, itu sebabnya kita harus menetapkan sebuah tujuan yang penting. Kita harus punya tujuan yang penting. Nah, pertanyaannya, mengapa menetapkan tujuan yang penting itu penting? Begitu ya. Jadi, teman-teman, kita harus punya tujuan. Kita harus punya tujuan. Tetapi yang paling penting adalah mempunyai tujuan yang penting. Pertanyaannya, kenapa mempunyai tujuan yang penting itu penting? Karena gini, teman-teman ya. Kita cuma hidup satu kali. Dengan waktu yang terbatas pula. Teman-teman, hidup itu, waktu itu sifatnya linear. Waktu itu sifatnya linear. Di dalamnya ada sirkulasi. Artinya pagi, ada petang, ada malam, ada pagi lagi. Ada sirkulasi. Tetap bergerak secara linear. Ada awal, ada akhir. Itu waktu, gitu teman-teman. Ya, jadi hidup kita ada awal, ada akhir. Kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir. Kita nggak tahu, tapi hidup pasti akan berakhir. Hidup kita jalani satu kali, dan hidup akan berakhir. Nah, teman-teman, orang yang menghargai hidupnya sendiri, dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya untuk mengejar hal-hal yang tidak penting. Kalau hidupmu begitu mahal, kalau hidupmu begitu berharga, maka kau harus memastikan bahwa tujuan yang kau kejar itu penting. Oke? Nah, yang kedua, mengapa menetapkan tujuan yang penting itu penting? Sebab, teman-teman, sumber daya yang kita punya itu terbatas. Waktu kita terbatas, uang kita terbatas, tenaga kita terbatas. Waktu saya kelas 1 SMA, saya mampu lompat kodok dari lantai 1 ke lantai 4. Setelah lompat kodok dari lantai 1 ke lantai 4, saya turun sprint ke bawah. Ulang lagi sampai 4 kali. Sekarang saya ngangkat air galon, 2 galon, saya ngos-ngosan. Kenapa? Usia nggak bohong. Begitu, teman-teman. Saya lebih fit.
Saya relatif lebih fit dibanding dengan pria seusia saya, teman-teman yang seusia saya relatif lebih fit. Tetapi teman-teman tetap usia nggak bohong. Saya jauh lebih prima ketika saya berusia muda. Waktunya terbatas, sumber dayanya terbatas. Ketika kita tambah tua, tenaga kita ikut hilang. Begitu ya. Uang juga, walaupun ada orang bilang uang tumbuh di pohon, begitu ya, artinya punya uang yang begitu banyak. Tetap aja kalau uang itu tidak dikelola dengan baik, uangnya habis juga, begitu teman-teman. Ya, tenaga bisa habis, waktu pasti habis, uang juga bisa habis kalau tidak dikelola dengan baik. Dengan kata lain, sumber daya kita terbatas. Jadi kalau kita sumber daya yang cuma terbatas, kita harus memastikan bahwa kita menggunakan sumber daya itu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Simpelnya begini, kalau teman-teman cuma punya uang 10.000, teman-teman akan gunakan apa itu uang 10.000? Pikirin baik-baik, karena setelah uang 10.000 itu digunakan, teman-teman nggak punya lagi itu yang 10.000. Pikirkan baik-baik, mesti bagaimana gunakan itu uang 10.000. Pasti teman-teman akan gunakan untuk hal yang benar-benar penting. Tapi kalau orang bodoh, dia pasti akan gunakan yang 10.000 itu untuk ke warung beli rokok. Uang terakhir dia pakai untuk beli rokok. Gitu. Dia gunakan untuk yang tidak penting. Nggak bisa, teman-teman. Hidupmu cuma satu kali, sumber dayamu terbatas, pastikan bahwa tujuanmu benar-benar penting. Karena teman-teman akan mencurahkan seluruh hidupmu pada tujuan yang penting itu. Nah, teman-teman, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa menetapkan tujuan yang penting itu? Bagaimana kita bisa menetapkan tujuan yang penting itu? Teman-teman, langkah pertama yang bisa kita ambil untuk menetapkan tujuan yang penting adalah, pertama, teman-teman harus paham bahwa tujuan hidup harus lebih besar daripada hidup itu sendiri. Oke? Tetapkan tujuan yang lebih besar daripada hidup itu sendiri. Kalau tujuanmu tidak lebih besar daripada hidupmu, berarti tujuan itu tidak penting. Kalau tujuanmu lebih besar daripada hidupmu, maka tujuan itu benar-benar penting. Pertanyaannya, Ko Jimmy, bagaimana saya tahu bahwa tujuan penting? Bagaimana saya tahu saya lebih penting? Kalau kau mati buat tujuan itu, kalau kau tidak bisa hidup, kalau tujuan itu tidak tercapai, maka tujuan itu penting. Kalau teman-teman siap mati buat tujuan itu, teman-teman siap menyerahkan seluruh hidup, segala yang teman-teman punya untuk tujuan itu, berarti tujuan itu penting. Oke? Yang kedua, teman-teman, meditasi. Meditasi. Kenapa saya mengatakan bahwa meditasi itu penting untuk menetapkan sebuah tujuan yang benar-benar penting? Karena begini, teman-teman, hidup kita terlalu crowded. Oke? Kita ini terlalu sering didikte oleh dunia. Dunia memberitahu kita apa, seolah-olah dunia itu mendikte kita apa yang penting buat kita, apa yang tidak penting buat kita. Begitu ya. Kita diberitahu bahwa kita harus sukses. Tapi dunia memberitahu kita bahwa sukses itu berarti punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya perusahaan besar, punya apa lagi? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, begitu teman-teman. Oke? Itu yang dunia beritahu. Itulah sukses, begitu teman-teman. Itu sukses. Tapi teman-teman, sebetulnya saya ketemu begitu banyak orang yang punya itu semua tetapi tidak bahagia. Saya jelas ketemu sama orang-orang yang tidak punya itu semua dan tidak bahagia. Ya, jangan salah. Saya ketemu sama orang miskin dan orang itu tidak bahagia. Saya ketemu sama orang miskin tapi orang itu bahagia. Saya ketemu sama orang kaya, orang itu tidak bahagia. Saya juga pernah ketemu sama orang kaya dan orang itu bahagia. Loh, jadi apa yang membuat dia bahagia? Yang membuat dia bahagia jelas bukan uangnya. Yang membuat dia bahagia adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada uang. Nah, itulah sebabnya nilai kita harus meditasi, kita harus menanggalkan apapun yang dunia ini katakan tentang apa yang penting buat kita. Kita harus tanggalkan itu. Oke? Kita harus tanggalkan itu. Jadi, teman-teman, kita harus masuk jauh lebih dalam daripada apa yang dunia katakan. Dengan meditasi, kita bisa melihat bahwa nilai tujuan kita sangat tergantung pada siapa Yesus buat kita. Jujur teman-teman, kalau teman-teman tidak pernah berjumpa dengan Yesus, teman-teman tidak akan pernah melihat apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Mungkin kau orang Kristen, mungkin papamu pendeta, mungkin kakekmu pendiri gereja. Tetapi kalau kau sendiri tidak pernah memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Yesus, tidak pernah satu kali pun dalam hidupmu kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak pernah menjaga hubungan pribadi Yesus, saya ragu kau akan melihat yang benar-benar penting dalam hidup. Teman-teman, Paulus berkata begini, mengenai keturunan, saya orang Benyamin asli. Saya penganiaya jemaat.
saya dari mazhab yang paling keras. Dan kalau teman-teman ngelihat secara utuh, Paulus itu orang kaya. Kenapa? Karena dia punya usaha kontraktor, membangun kemah yang besar, dan uang hasil pembangunan itu bisa dia gunakan untuk perjalanan misi. Berarti dia pengusaha sukses, begitu teman-teman ya. Dia pengusaha sukses. Dan dia punya reputasi yang bagus di dunia religius maupun di dunia bisnis. Oke? Dia orang hebat. Tetapi dia berkata, ketika aku berjumpa dengan Yesus, aku menyampahkan itu semua. Teman-teman, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya beruntung. Saya beruntung. Ini namanya blessing in disguise. Berkat di balik penderitaan. Di bulan Juli 2000, di bulan Juli tahun lalu, mama mertua saya meninggal. Bulan Januari tahun ini, papa mertua saya meninggal. Bulan Februari, papa kandung saya meninggal. Teman-teman, sebelumnya banyak anggota keluarga yang juga meninggal karena memang faktor usia dan faktor kesehatan. Dan teman-teman, ketika kami bertubi-tubi mengalami pengalaman duka itu, saya kemudian memahami bahwa hidup manusia itu cuma begitu doang. Apalagi kalau teman-teman lihat orang dikremasi, lalu kemudian sisa pembakarannya itu ditaruh di dalam baskom gitu ya. Padahal orangnya tadinya tinggi gede, tapi begitu habis dibakar, ditaruh, cuma segede baskom begitu teman-teman. Aduh, kita bisa ngelihat hidup itu bukan apa-apa. Ketika kita berhadapan dengan wajah kematian, kekayaan manusia pucat pasi. Ketika kita berhadapan dengan wajah kematian, kekuatan manusia pucat pasi. Ketika kita berhadapan dengan wajah kematian, apapun yang dibanggakan manusia menjadi pucat pasi. Satu-satunya yang real, satu-satunya yang benar adalah hubungan pribadi kita dengan Yesus. Teman-teman, saya pernah naik pesawat terbang begitu teman-temannya. Dan saya sering naik pesawat terbang, tapi yang ini spesifik, yang ini bagus. Saya naik pesawat terbang, pesawat itu tiba-tiba mengalami turbulensi. Saya takut setengah mati. Teman-teman, ketika saya berada dalam ketakutan, hal pertama yang saya pikirkan adalah keluarga. Tetapi di saat yang bersamaan, teman-teman, saya bisa merasakan bahwa segala sesuatu tiba-tiba menjadi begitu dingin, segala sesuatu menjadi begitu teman-teman pernah nonton film Star Wars begitu, lalu kemudian ketika pesawatnya ngebut begitu masuk ke dalam ruang waktu, begitu ya. Saya ngalamin kayak gitu tuh. Tiba-tiba saya merasa begitu dingin, begitu sendiri, saya mengalami kesepian yang begitu mencekam. Di situ saya tiba-tiba menyadari bahwa manusia bukan apa-apa kalau dia nggak punya Yesus. Turun dari pesawat, teman-teman, saya tahu apa yang harus dikejar dalam hidup saya. Ketika kau punya Yesus, segala sesuatu yang lain dalam hidupmu baru bisa berada dalam track yang benar. Oke? Yang ketiga, teman-teman. Untuk bisa menetapkan tujuan yang penting, perhatikan zaman. Buat perkiraan. Contoh simpelnya begini. Kita akan menghadapi pandemi. Lalu kemudian ketika kita menghadapi pandemi, jalanan jadi sepi gara-gara PPKM. Di Jakarta, orang-orang yang berduit beli sepeda mahal, merek Brompton. Nah, teman-teman, ketika kemudian pemerintah berhasil melakukan vaksinasi hampir 75%, artinya bangsa Indonesia siap memasuki herd immunity. Nah, teman-teman, Brompton anjlok harganya, jebret, harganya berdarah-darah begitu ya. Langsung harganya turun drastis. Nah, turun drastisnya harga Brompton itu mengindikasikan sesuatu sedang terjadi secara finansial, secara ekonomi. Perhatikan yang kayak gitu teman-teman. Lalu kemudian buat perkiraan. Teman-teman, saya ngelatih bela diri. Oke, saya ngelatih Muay Thai tujuannya sih bukan supaya orang jago, tetapi untuk weight loss, untuk menurunkan berat badan begitu ya. Saya mendirikan dojo saya sendiri. Saya buka bisnisnya di situ. Tapi ketika PPKM, bisnis saya terpaksa harus tutup. Nah, yang hidup bisnis apa sekarang, teman-teman? Online. Jual makanan online, jual pakaian online. Mau nggak mau saya yang tua ini harus belajar apa itu online begitu ya, digital marketing. What is digital marketing? Jadi teman-teman, ketika terjadi sesuatu di sekeliling kita, perhatikan itu dan buat perkiraan-perkiraan, buat prediksi-prediksi. Oke? Pahami apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, yang terakhir, untuk menetapkan tujuan yang penting, ringkaskan dengan satu kalimat. Jadi gini teman-teman, baca zaman, oke? Kan tujuan yang melampaui hidupmu, lihat siapa Yesus buatmu dan apa yang Yesus dalam hidupmu. Teman-teman, ini bukan gampang. Teman-teman bergumul, teman-teman berdoa, teman-teman banyak baca, teman-teman banyak lihat koran, teman-teman banyak lihat situasi, lihat berita, teman-teman bergumul. Nah, begitu teman-teman tahu apa yang teman-teman ingin kerjakan, buat itu dalam satu kalimat. Ringkaskan dalam satu kalimat, maksimal 15 kata. Teman-teman, tujuan hidup saya satu. Selain memuliakan Allah. Karena buat saya, semua orang Kristen harus hidup memuliakan Allah. Oke? Saya harus memuliakan Allah, begitu ya. Bro Piet harus memuliakan Allah, semua harus memuliakan Allah. Yang ada di sini harus memuliakan Allah. But how? Pertanyaannya itu.
Nah, buat saya akan memuliakan Allah dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas hidup orang percaya. Itu tujuan saya. Meningkatkan kualitas hidup orang percaya. Simple kan? Simple. Kualitas hidup itu seperti apa? Kualitas ekonomi, tingkatkan. Kualitas kesehatan, tingkatkan. Kualitas spiritual, jelas, tingkatkan. Itu tujuan hidup saya. Now, what is your goal? What is your purpose in your life? Oke? Langkah pertama, teman-teman, punya tujuan. Langkah pertama, punya tujuan. Oke? Yang kedua, teman-teman, langkah sukses yang kedua adalah mengelola kehidupan akademis. Anda mahasiswa, jangan sampai jadi mahasiswa. Ya, Anda mahasiswa. Kelola kehidupan Anda, kehidupan akademis Anda dengan baik. Kelola kehidupan akademis Anda dengan baik. Teman-teman, waktu di SMA, semuanya santai. This is Sparta. Nggak perlu disiplin, cukup kayak gini. Tetapi nggak bisa begitu, teman-teman, ketika teman-teman masuk kuliah. Teman-teman harus betul-betul menjadi orang yang lebih disiplin, mengelola segala sesuatu. Now, this is Sparta. Ini kuliah nih. Beda cara. Beda cara. Oke, teman-teman, pahami itu dulu. Anda sudah beralih dari SMA ke kursi kuliah. Semuanya beda. Pahami itu. Nah, bagaimana ada beberapa langkah, ada 5 langkah untuk mengelola hidup akademis kita. Ada 5 langkah untuk mengelola hidup akademis kita. Yang pertama, teman-teman, tetapkan standar yang tinggi. Tetapkan standar yang tinggi. Teman-teman tujuannya harus lulus, bukan lolos. Jadi misalnya begini, nilai tertingginya berapa? A. Teman-teman kejar ke A. Jangan puas dengan B. Jangan puas dengan C. Jangan puas dengan D. Ingat ini baik-baik, teman-teman. Orang yang terbiasa memberi apa adanya harus hidup seadanya. Sekali lagi, saya ulangi ya. Orang yang terbiasa memberi apa adanya harus siap hidup seadanya. Orang yang ngasih, ya udahlah apa adanya aja lah. Lu harus siap apa? Lu harus siap hidup dengan seadanya. Contoh gampang begini. Ini para cowok, bangunnya siang, dandan seadanya. Dandan, ya udah, ini gua apa adanya. Oke? Apa adanya lu tuh ada apanya. Kalau lu nggak ada apa-apanya, ya lu harus siap dengan seadanya. Iya dong. Iya enggak? Kalau kriwil-kriwil, rambutnya ketombean, kutuan gitu ya. Lalu kemudian mukanya jerawatan, saya nggak bilang apa ya, maksudnya bajunya nggak disetrika gitu ya, jenggotnya berantakan, jenggot lele dipiara begitu, nggak tahu ngurus diri, terus ngarep punya pacar. Aduh, lu ngimpi kali, lu ngimpi gitu ya. Cewek mana yang mau deketin? Nggak ada. Tapi ini aku apa adanya. Ya udah, lu siap hidup dengan seadanya. Terbiasa ngasih nilai yang C, ya itu apa adanya. Udahlah, belajar apa adanya aja. Ya siap-siap untuk nggak lulus gitu ya. Dan kalau nggak lulus, siap-siap hidup sebagai tukang becak, minta maaf. Nggak ada salahnya sih jadi tukang becak kalau memang kemampuannya cuma sampai di situ. Tetapi begini, teman-teman, kamu kuliah. Emang ada orang kuliah, aku ingin jadi tukang becak. Kamu kuliah tujuannya apa? Aku ingin jadi tukang becak, Kojim. Gitu kan? Kamu kuliah tujuannya apa? Aku mau jadi pemulung, Kojim. Pemulung S1. Ntar dulu. Nggak gitu. Itu teman-teman ya, nggak gitu. Saya nggak meremehkan tukang beca, saya nggak meremehkan pemulung. Tapi kayaknya nggak kompatibel kalau Anda kuliah, tapi kemudian cuma mengungut sampah di pinggir jalan. Oke? Tetapkan standar yang tinggi. Tetapkan untuk lulus, bukan lolos. Ingat, orang yang terbiasa memberi apa adanya harus siap hidup seadanya. Yang kedua, teman-teman, berusaha untuk mengerti. Kuliah itu untuk ilmu, bukan untuk beli ijazah. Oke, ketika kamu duduk di bangku kuliah, berusaha mengerti, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan asal duduk, datang, duduk, diam, dengar, doang, dongo. Kemudian, dongo tuh bahasa Betawi artinya blow on, bodoh. Nggak begitu, teman-teman. Nggak begitu. Berusaha untuk mengerti. Dia ngajarin ilmu apa, berusaha untuk mengerti. Berusaha untuk serap ilmu dosen sebanyak-banyaknya. Berusaha untuk serap pemahaman penulis buku itu sebanyak-banyaknya. Karena kita kuliah untuk ilmu, bukan untuk ijazah. Gelar tanpa ilmu, orang yang punya gelar, ya, orang yang punya gelar tanpa isi hanya mempermalukan diri sendiri. Ya, saya punya tanpa ya, isi. kakak tingkat saya, bos saya ya, Pendeta Yakub Tri, dia cerita ada teman-temannya yang punya gelar PhD tapi beli tapi beli. Ketika dialog, ingat baik, gelar tanpa isi hanya mempermalukan diri sendiri. Lebih baik kamu cuma S1 tapi isi kepalamu S3 daripada gelarmu S3 tapi isi kepalamu cuma SMP. Oke? Berusaha untuk mengerti, kuliah untuk ilmu, bukan untuk ijazah.
Yang ketiga, teman-teman, ranking itu penting, oke? Grading itu penting. Penting bukan karena prestise. Wah, gila, dia nilai tertinggi semester ini. Bukan. Justru teman-teman, kalau teman-teman kerja keras, teman-teman betul-betul serius, teman-teman bertanggung jawab dengan studinya teman-teman, maka teman-teman wajar mendapatkan nilai tinggi. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai tinggi, teman-teman akan mendapatkan ranking yang tinggi. Oke? Teman-teman nggak boleh bilang begini, saya mah orangnya nggak mau ngejar ranking, buat saya yang penting belajar, saya nggak penting kejar ranking. Aduh, gimana ya? Kalau lu nilainya cuma cekak, ya, nasakom, nasib 1 koma, nggak cocok ngomong begitu. Artinya kau kurang serius dengan belajarmu. Serius dengan belajarmu, berusaha dapatkan ranking. Karena ini apa ya? Berbanding lurus. Orang yang serius akan mendapatkan penghargaan lebih. That's it. Ya. Yang keempat, teman-teman, inisiatif itu penting. Pahami baik-baik tuntutan akademisnya, kenali semua orang. Saya belajar ini dari istri saya. Saya belajar ini dari istri saya. Istri saya itu waktu kuliah, dia cari tahu dosennya siapa, maunya itu dosen apa, gitu ya. Kalau saya enggak, saya belajar ya udah kuliah, saya yang penting dapat ilmunya. Saya nggak pernah mau tahu dosennya mikirnya gimana, maunya bagaimana, enggak. Dan nilai saya nggak pernah bisa melampaui nilai istri saya. Saya baru sadar, oh iya ya, setiap dosen tuh punya ciri khas. Kenali gitu loh, kenali dosen kamu siapa, gitu loh. Ya, lalu kemudian kenali itu staff yang ada di sana, staff admin itu bagaimana. Karena apa? Karena di dalam studi, di dalam kuliah, itu lu nggak bayaran dicariin gitu ya. Tapi kamu nggak akan dicariin tuh, kamu mau berapa SKS semester ini nggak dicariin, kamu yang harus cari. Siapa yang akan jadi dosen, kamu yang harus cari. Ini bukan SMA, men. Ya, ini kuliah. Kuliah itu kita yang cari. Mereka nggak mau tahu. Mereka nggak kasih tahu. Mereka cuma kasih pengumuman, baca syukur, nggak baca nggak apa-apa. Udah gitu. Mereka WhatsAppin, baca syukur, nggak baca nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kenali semua orang, kenali begitu ya. Yang kelima, jangan menunda. Duh, besok aja lah baru gua kelarin. Jangan pernah nunda. Kenapa? Karena begini, kalau di SMA, kita dihitung nilainya berdasarkan mata pelajaran matematika, mata pelajaran fisika, gitu ya. Yang nanti nilainya akumulasi, tapi berdasarkan mata pelajaran itu. Kalau kuliah hitungannya SKS. SKS itu bukan sistem kebut semalam. Nilai SKS itu berarti nilai studimu diatur berdasarkan jam-jamnya. Dengan kata perhitungannya udah mulai perhitungan jam. Gitu loh. Jadi jangan nunda. Begitu kamu tunda yang ini, yang lain masuk. Yang lain masuk, kamu tunda. Masuk lagi. Udah. Numpuk. Numpuk. Teman-teman udah nggak bakal kekejar. Tiba-tiba ketinggalan. Ya. Jadi jangan lakukan itu. Ini 5 langkah untuk mengelola hidup akademis. Yang ketiga, mengelola hidup pribadi. Jadi yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, kelola hidup akademis. Langkah sukses yang ketiga adalah kelola kehidupan pribadi. Karena bagaimanapun, teman-teman, siapa dirimu, bagaimana teman-teman mengelola hidupmu, itu juga penting. Oke? Apa yang harus kita kelola? Ada 5 hal yang harus kita kelola dalam hidup. Waktu, gaya hidup, uang, pengembangan diri, dan spiritualitas. Teman-teman, mengenai waktu, kita semua punya 24 jam. Oke? Kita semua punya 24 jam. Nggak ada orang yang punya lebih. Nggak ada orang yang punya kurang. Semua punya 24 jam. Nah, 24 jam itu teman-teman, kalau teman-teman pintar dan bijak, teman-teman pecah menjadi 3 bagian. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam pertama kita gunakan untuk tidur. 8 jam kedua kita gunakan untuk kuliah. 8 jam ketiga kita gunakan untuk hal yang lain. Biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Begitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman kelola waktumu di seputaran ini. 8 jam pastikan teman-teman tidur 8 jam, 8 jam kuliah. Nah, waktu kuliahnya itu mungkin akan, ya nanti ada jam kuliah 2 jam, setelah itu nanti ada 1 jam kosong. Teman-teman, jadikan dirimu model karyawan. Karyawan harus kerja 8 jam sehari, kau harus studi 8 jam sehari. That's it. Kalau 8 jammu belum genap, jangan pernah berhenti studi. Jangan pernah berhenti kerjakan tugasmu. Genepin itu 8 jam. Nanti sisanya 8 jam, baru kerjakan yang lain. Oke? Lalu kemudian yang kedua, gaya hidup. Mengenai gaya hidup, saya bukan bicara mengenai gaya berpakaian. Enggak, teman-teman ya. Enggak. Saya berbicara mengenai makan, tidur, olahraga. Teman-teman waktu kuliah, sorry, kita tuh bukan mamalia. Ya, kita bukan mamalia yang bergerak berdasarkan insting. Kita tuh manusia,
bukan mamalia. Walaupun manusia masuk kategori mamalia gitu. Tapi kita ini manusia. Jangan kayak kuda lepas, kuda keluar dari kandang, nggak diawasi oleh orang tua, kelakuannya jadi liar. Tidur semaunya, makan semaunya, nggak pakai olahraga, begitu teman-teman. Enggak. Makan yang teratur, jangan makan sembarangan. Walaupun tidak mewah, pastikan makanmu teratur. Jangan mie instan terus. Oke? Makan yang teratur. Tidur teratur. Karena apa? Karena begitu kita kurang tidur, konsentrasi kita kurang. Aqua juga kagak nolong. Olahraga, karena dengan tubuh yang fit, konsentrasimu lebih tinggi, daya tahan studimu lebih panjang. Pastikan ini terjadi dalam hidupmu. Uang. Biasakan teman-teman, begini, begitu dapat kiriman, frugal living, hidup sederhana. Jangan nonton, jangan makan mewah. Lu cuma kuliah 4,5 tahun, pastikan frugal living, pastikan hidup sederhana. Nggak perlu makan mewah. Teman-teman, kita cuma makan tuh makanan pembakar, makanan penyimpan, makanan pelindung. Makanan pembakar, karbohidrat, makanan penyimpan, karbohidrat, makanan pembakar, itu protein, makanan pelindung itu sayur mayur dan buah-buahan. Oke? Nah, untuk protein, yang kita makan apa sih? Daging, telur. Oke, hemat. Daging sesekali boleh, telur sesekali boleh, banyakin tempe tahu, it's okay, proteinnya tinggi. Oke, jangan sebentar-sebentar beli baju. Di Jakarta ada kampus yang disebut dengan kampus fashion. Kenapa? Karena semua mahasiswinya, gila, udah kayak fashion show jalan. Saya sampai mikir, dia orang kuliah nggak sih? Kalau dia begitu sibuk moles kanan, moles kiri, beli baju keluaran terbaru, dia kapan mikirin studinya? Ya, ya dia orang sih enak karena orang tuanya mungkin orang kaya, kampusnya kampus mahal begitu, high end, ya. Orang tuanya tinggal kirim uang terus, tapi paling nggak dia apa nggak mikir ya bisnis orang tuanya apa kepukul atau enggak, orang tuanya ditipu oleh rekan kerja atau enggak, bagaimana berdarah-darahnya si papa untuk cari uang buat dia. Dia cuma habiskan waktu untuk adu dandan habis-habisan begitu menor-menor. Emang dapatnya siapa sih? Dapatnya mahasiswa juga. Nah, mahasiswa laki terbalik begitu ya. Berantakan-berantakan rata-rata. Ya what are you doing? Kamu kan sedang kuliah, bukan sedang fashion show. Itu loh. Terapkan gaya hidup frugal living, teman-teman. Terapkan gaya hidup frugal living, hidup sederhana. Oke? Prioritaskan menabung. Prioritaskan menabung. Karena begini, kalau tiba-tiba orang tuamu bisnisnya bangkrut, jangan sampai kau nggak punya dana untuk melanjutkan studi. Kalau tiba-tiba uang kiriman orang tuamu terhambat, jangan sampai kau nggak punya uang untuk berobat ketika perlu berobat. Siap di masa susah. Betul-betul beware about money. Istri saya selalu bilang begini, orang yang tidak bisa dipercaya soal uang adalah orang yang sama sekali tidak bisa dipercaya. Oke? Jadi hati-hati dengan uang. Buat saya, saingannya Yesus cuma mamon. Kau tidak bisa mencintai dua Tuhan. Barang siapa mencintai Tuhan, dia tidak mencintai mamon. Bukannya nggak boleh punya mamon gitu. Uang ada sebagai budak, bukan kita yang diperbudak uang. Oke? Hati-hati, jangan sampai mencintai uang. Jangan sampai berhala di dalam diri kita terekspresikan gitu ya dari cara kita menggunakan uang. Jadi teman-teman, frugal living selalu punya dana untuk siap di masa susah. Selalu teman-teman kuliah ada 8 jam terakhir, kalau semua tugas kuliahmu sudah selesai, gunakan waktu yang tersisa untuk pengembangan diri, untuk leadership, untuk skills. Karena jujur aja teman-teman, kalau teman-teman tidak punya leadership skill, teman-teman tidak punya skill, maka teman-teman tidak bisa bersaing di luar. Ada seorang teman saya yang kemudian nipu saya begitu ya teman-teman ya. Jujur, ini teman saya nipu saya, tapi kalimatnya buat saya pengajaran dia bagus. Dia punya anak, anaknya itu dia tanya, lu mau kuliah atau nerusin usaha papa? Dia punya pabrik gitu ya. Kalau lu mau kuliah, papa kuliahin lu di kuliah di kampus yang terbaik. Lu belajar, karena kalau lu udah ambil jalur kuliah, berarti lu jadi karyawan orang. Orang kuliah itu ujungnya jadi karyawan orang. Tapi kalau lu mau terusin bisnis papa, lu nggak perlu kuliah. Gua ajarin seluk-beluk bisnis gua. Teman-teman saya nggak setuju sih di bagian yang kedua. Karena nerusin bisnis papa pun seharusnya dia juga kuliah. Karena kuliah bukan cuma untuk kerja, tetapi juga untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmat begitu ya. Tapi buat saya begini, dia tampaknya membedakan antara ilmu yang didapatkan di kampus dengan ilmu yang dia dapatkan dari pengalaman. Dengan kata lain, di luar sana, dan ini pengalaman saya pribadi, begitu teman-teman ya, karena saya pernah kerja di beberapa perusahaan, dan saya juga punya bisnis saya sendiri, begitu teman-teman. Saya ngelihat begini, ilmu yang kita dapatkan di kursi kuliah itu penting,
tapi teman-teman punya leadership skill dan punya keterampilan-keterampilan lain juga penting. Milukan sarjana teknologi, certified instructor, certified coach. Pengetahuan teologi saya. Ijazah. Kenapa? Ini dari keluarga saya. Oke, jadi belajar untuk mengembangkan diri. Kalau ada hobi, belajar mengembangkan hobi, begitu ya. Belajar untuk mengembangkan diri. Oke. Yang terakhir, spiritualitas, teman-teman. Spiritualitas. Buat saya, teman-teman, spiritualitas itu penting, ya. Buat saya, spiritualitas itu penting. Kenapa, teman-teman? Karena gini, karena in the end, teman-teman pasti bagaimanapun dalam hidup nggak selalu mulus, hidup akan berhadapan dengan tantangannya sendiri, hidup akan berhadapan dengan pergumulannya sendiri. Pergumulan itu kadang-kadang akan menghancurkan hatimu, pergumulan itu akan membuat putus asa. Di momen itu nggak ada teman yang bisa kau andalkan, di momen itu orang tua terlalu jauh tinggalnya. Apa yang harus kau lakukan? Mau nggak mau kau cari Tuhan. Ya, jadi teman-teman jangan waktu susah cari Tuhan. Karena kalau kau waktu susah cari Tuhan, kau nggak akan cukup pede untuk mendekati Tuhan. Dalam kehidupan normal sehari-hari cari Tuhan. Lalu setelah dapat, cari Tuhan bersama dengan komunitas. Kenapa teman-teman? Karena komunitas orang percaya adalah sarana yang Allah berikan untuk membangun kepribadian kita. 5 hal ini teman-teman untuk kehidupan pribadimu. Teman-teman harus betul-betul mengelola ini dengan baik. Oke, yang keempat, mengelola kehidupan sosial. Ini yang terakhir teman-teman. Langkah sukses yang pertama adalah punya tujuan. Yang kedua, mengelola hidup akademis. Yang ketiga, mengelola hidup pribadi. Yang keempat, mengelola hidup sosial. Teman-teman, penting sekali untuk mengelola hidup sosial karena justru jebakan Batman-nya banyak ada di sini. Oke, teman-teman. Dan Pina berkata begini. Nah, teman-teman lihat ya di slide siapa Dan Pina. Dia orang sukses begitu teman-teman. Dia orang hebat. Saya nggak perlu bacain begitu. Saya percaya teman-teman bahasa Inggrisnya nggak cekak begitu ya. Dia berkata begini. Show me your friend, I'll show you your future. Tunjukkan kepada saya temanmu, saya akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Dengan kata lain, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti dia. Kalau pakai istilahnya saya sehari-hari, ya, istilah saya adalah bergaul dengan tukang ikan bau amis. Bergaul dengan tukang ikan bau amis. Bergaul dengan tukang kopi bau kopi. Ya, kita akan jadi dengan siapa? Kita akan menjadi dengan siapa kita bergaul. Begitu ya. Teman ingin saran teman itu terjun ke dunia, jangan bergaul. Ragu teman-teman, jangan takut sombong, jangan takut dibilang sombong ya. Teman-teman, kau cuma punya satu lembar hidup, kau cuma punya satu lembar hati. Hidupmu jangan biarkan dikotori, hatimu jangan biarkan disakiti, hatimu jangan biarkan dilukai. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Dan orang yang paling mungkin melukai hatimu adalah orang-orang yang bergaul akrab denganmu. Kalau orang lain mungkin kau nggak peduli. Itu sebabnya jangan salah bergaul. Jangan bergaul dengan toxic people. Jangan bergaul dengan orang yang selalu ngeluh. Jangan bergaul dengan orang yang ngomongannya negatif. Jangan bergaul dengan orang yang nggak tahu mengucap syukur. Jangan bergaul dengan orang-orang yang apa namanya, kita tahu orang ini yang sangat negatif. Cara dia melihat segala sesuatu negatif. Apa yang keluar dari mulutnya negatif. That is toxic people. Orang beracun. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Jauh-jauh. Oke? Yang kedua, teman-teman. Jangan bergaul dengan gossiper. Bergaullah dengan worshiper. Jangan bergaul dengan... Teman-teman, gossiper itu adalah orang-orang yang ngomongin orang lain di belakang. Dengerin ini baik-baik. Hari ini dia ngomongin orang lain dengan kamu. Kamu yakin dia nggak akan ngomongin kamu dengan orang lain? Kalau dia bisa ngomongin orang lain dengan kamu, mungkin dia ngomongin kamu di depan orang lain. Jangan bergaul dengan gossiper. Orang-orang kayak gini nggak bisa dipercaya. Ya, jauh-jauhin. Yang ketiga, jangan bergaul dengan unambitious wanderers. Ini bahasa Indonesianya, jangan bergaul dengan orang yang kerjaannya luntang-lantung, nggak ada arah. Jangan bergaul dengan orang yang nggak punya tujuan dalam hidupnya. Jangan orang yang nggak jalan mau kemana, dia lebih kuat daripada tarik dia. Oke,
Jangan bergaul dengan orang yang nggak punya tujuan. Kalau kamu pengen pengen jadi sukses, kamu pengen jadi orang yang punya tujuan, bergaul dengan orang-orang yang tujuannya tinggi, orang-orang yang ambisius. Paling enggak lu kecipretan, ya, ketularan punya ambisi yang sama. Teman-teman, anak saya yang kedua namanya Joshua Albertus Lucas. Kenapa? Karena nama Joshua dapat dari Tuhan. Albert itu adalah nama seorang bapak yang sekolahnya cuma sampai SMP, tapi sekarang jadi konglomerat di Makassar. Saya lihat dia begitu kagum, orangnya tinggi, gede, ganteng, gagah, pengusaha yang sukses. Walaupun cuma sekolah cuma SMP, tapi tata keramanya tinggi, tata bicaranya bagus, kerohaniannya luar biasa, orang yang dihormati istri dan anak-anaknya, orang yang dihormati jemaat, orang yang dihormati rekan kerja. Tapi dia sangat rendah hati. Saya bilang dalam hati saya mau anak saya kayak dia. Bergaul dengan orang-orang kayak gitu. Saya terpengaruh banget sama dia. Satu kalimat dia bilang begini, "Hei Pak Jim, kalau kau mau berhasil, kau lihatlah nempel di pohon yang mana. Karena berhasil atau tidak tergantung kau nempel di pohon yang mana." Berdasarkan omongan itu, saya ditawari pelayanan di gereja manapun saya tolak. Karena saya ngelihat itu bukan pohon yang saya mau. Tapi begitu pendeta Yakub Tri tawari saya pelayanan untuk bergabung bersama beliau, saya langsung oke. Karena itu pohon yang saya mau. Begitu. Teman-teman belajar dari orang-orang sukses. Bergaul dengan mereka. Yang keempat, jangan bergaul dengan gamers, jangan bergaul dengan gym junkies. Oke? Jangan bergaul dengan gamer, jangan bergaul dengan gym junkies. Ya. Gamer, kenapa saya larang anak saya bergaul dengan gamer? Aduh, teman-teman, gamer ini meresahkan orang tua. Apa iya dia nggak akan meresahkan istrinya nanti? Lucu sekali teman-teman kalau umur udah 40 tapi masih push rank. Ya. Kalau dia bisa punya waktu untuk push rank, kenapa dia nggak mikirin untuk misalnya trading forex? Aneh begitu. Gym junkies, orang yang sibuk untuk mempercantik dirinya sendiri, nggak punya waktu untuk mikirin pasangannya. Oke? Emang sih cewek-cewek tertarik mungkin ngeliat cowok yang badannya tegap, gagah, begitu ya. Tapi dengerinnya baik-baik. Kalau dia menghabiskan waktunya di gym, dia nggak punya waktu untuk kerja. Dia bokeh. Oke, kecuali dia punya perusahaan gede, dia emang nggak perlu kerja apa-apa lagi, dia kerjanya nge-gym. Tapi kalau dia orang biasa, mahasiswa biasa kerjanya nge-gym, berarti dia kagak belajar. Berarti dia nggak punya waktu mikirin masa depan. Boro-boro mikirin kamu. Oke? Jadi teman-teman jangan bergaul dengan gamer, jangan bergaul dengan gym junkies atau orang-orang yang menghabiskan waktu secara tidak produktif untuk hobi pribadi. Kecuali dia memang profesinya gamer. Profesinya gamer. Dia dapat duit dari Sony, ya dapat duit dari Toshiba, dapat duit dari siapa untuk ciptakan game. Nah, itu bergaul sama dia enggak apa-apa. Kecuali dia memang punya gym, dia yang punya gym. Setiap hari kerjanya di gym. Memang dia yang punya gym. Ya nggak apa-apa bergaul sama dia. Tapi kalau itu cuma hobi, dan dia nggak produktif di situ, jangan bergaul dengan orang-orang kayak gini. Jangan bergaul dengan abuser, jangan bergaul dengan abuser, orang yang menyalahgunakan sesuatu. Jangan bergaul dengan drug abuser, jangan bergaul dengan sex abuser, jangan bergaul dengan toxic relationship abuser. Jangan bergaul dengan itu. Begitu ngelihat matanya udah lain gitu ya, kayak anjing liar begitu ya, atau ada kantong mata yang tebal begitu, mungkin dia drug abuser, dia alkohol abuser. Jangan bergaul sama dia, sekalipun dia kelihatannya friendly, sekalipun dia kelihatannya ramah, sekalipun dia kelihatannya tenar dan populer, jangan bergaul sama dia. Setan itu, pergi jauh-jauh. Kalau dia drug abuser, pergi jauh-jauh, itu setan. Jangan bergaul dengan sex abuser. Orang kayak gini cuma mikir dirinya sendiri, jangan bergaul kayak sama dia. Jauh-jauh. Kamu cuma punya satu hidup, kamu punya satu masa depan. Masa depanmu ditentukan pilihanmu hari ini. Kau salah memilih, masa depanmu juga ikut salah. Oke? Jangan bergaul dengan 5 jenis orang ini. Nah, bagaimana dengan pacaran? Teman-teman, begitu teman-teman di kampus, teman-teman akan merasa kesepian, teman-teman akan mengalami burnout, teman-teman mungkin kepikir untuk punya pacar. Tapi dengar ini baik-baik. Pacaran bisa menjadi sumber kesenangan, tapi bisa juga menjadi sumber masalah. Dan dalam pengalaman saya 20 tahun melayani remaja dan pemuda di sekolah dan di bangku kuliah, yang kedua lebih sering. Pacaran lebih banyak menyebabkan masalah. Oke? Yang kedua, teman-teman, kita itu mamalia. Mamalia itu tertarik pada lawan jenis karena insting. Ya, binatang tertarik pada lawan jenis karena insting. Tapi manusia seharusnya tertarik pada lawan jenis karena hal-hal lain selain insting. Bibit, bebet, bobot. Latar belakang keluarga bagaimana, cara dia hidup bagaimana. Lihat itu
Tuh, kalau cuma tertarik rasa kesepian, kalau dia secara instingtif melihat dia kita tertarik, kita mungkin binatang. Masa iya kita mau disamakan dengan binatang? Jangan, kita manusia. Kita tertarik karena pertimbangan-pertimbangan akal budi, karena kita mengetahui firman Allah. Ada seorang anak muda bilang begini sama saya, Ko Jimmy, ada seorang cowok, dia ganteng, dia baik, dia penghasilannya bagus, pekerjaannya bagus, dia bos saya, dia tertarik sama saya. Masalahnya dia beda agama dari saya. Boleh nggak saya pacaran sama dia? Saya bilang, boleh. Dia kaget. Loh, kok boleh, Ko Jimmy? Kan Ko Jimmy pendeta. Kan kata pendeta biasanya beda agama nggak boleh. Kenapa Ko Jimmy bilang boleh? Lu udah tahu gak pendeta? Jawabannya udah pasti nggak boleh. Kenapa lu tanya lagi? Firman Tuhan ajar apa? Tidak seiman tidak boleh bersama. Apalagi diikat oleh pernikahan. Tidak seiman tak boleh. Kalau kamu sebagai orang Kristen mempertimbangkan untuk punya pacar, punya calon suami yang non-Kristen, berarti Yesus tidak ada artinya buat kamu. Lebih baik kamu ikut dia, jangan ikut Yesus. Pergi kamu. Jangan cari saya lagi. Saya serius ngomong begitu. Saya suruh dia pergi. Dia bergumul selama 1 minggu kemudian dia WhatsApp saya, dia bilang, Ko Jimmy, saya lebih baik membujang daripada kemudian saya harus mengkhianati Yesus. 1 tahun kemudian, saya diajak ketemu sama calon suaminya seorang dokter anak, majelis di gereja Reform, guru sekolah minggu di gereja Reform, dan punya tujuan menjadi misionaris. Orangnya tinggi, gede, ganteng. Tuhan berkat. Makanya teman-teman pilih jodoh sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, mahasiswa tanpa tujuan kemungkinan besar akan cepat punya pacar. Dengar ini baik-baik. Mahasiswa tanpa tujuan kemungkinan besar akan cepat punya pacar. Kalau dia baru semester 1 udah ngecengin kamu, udah sibuk mikirin cowok atau mikirin cewek, kemungkinan besar dia tidak punya tujuan. Kamu mau punya pasangan kayak gitu? Nggak punya tujuan buat masa depan? Nggak tahu mau ngapain setelah lulus kuliah? Kecuali numpang sama orang tua, yang orang tua juga belum tentu bisnisnya terus-menerus lancar. Mahasiswa tanpa tujuan kemungkinan besar akan cepat punya pacar. Yang keempat, mahasiswa lemah jiwa kemungkinan akan cepat punya pacar. Dia nggak bisa ngelawan kesepian, dia nggak bisa ngelawan burnout, dia nggak bisa ngelawan tekanan, dia cari pacar. Sorry. Kalau anak saya yang cewek, saya nggak akan kasih ketemu sama cowok kayak model begini. Ya. Yang kelima, teman-teman. Mahasiswa poin 3 dan poin 4, jika punya pacar, biasanya salah pilih pacar. Yang sial adalah yang jadi pacarnya. Tapi kalau nggak kayak gitu, Ko Jimmy bagaimana? Ya berarti mereka luar biasa beruntung. Which is teramat, sangat jarang. Oke? Jadi teman-teman, kelola hidup sosialmu. Di kampus nanti ada keinginan untuk punya pacar. Aduh teman-teman, kalau kau punya tujuan dan tujuan itu besar, punya pacarnya pasti nggak usah dikasih tahu orang. Kamu akan bilang, punya pacarnya nanti. Oke teman-teman, sampai di sini. Ada 4 yang harus kita miliki kalau kita pengen sukses. 4 langkah yang harus kita ambil. Yang pertama punya tujuan, yang kedua mengelola hidup akademis, yang ketiga mengelola hidup pribadi, yang keempat mengelola hidup sosial. Sampai di titik sini, ada pertanyaan atau ada komentar silakan. Monggo Bro Pit. Ya. Shalom. Shalom. Ini kalau istilah orang ini daging semua ini ya. Saya percaya teman-teman yang mengikuti ini dapat